Apa tanggapan respon Presiden atas hasil kerja dan rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri, Pak? Kali ini saya punya kesan tersendiri. Pak Prabowo sangat gembira dan ngajak diskusi seperti profesor. Kami itu kan menyampaikan laporan banyak, seginilah 3.000 halaman lah kira-kira dalam 10 buku. Tetapi kan diringkas ke dalam 6 poin yang penting-penting gitu. Dan secara umum laporan-laporan Komisi Reformasi itu dinyatakan diterima oleh Pak Prabowo, dan tadi disepakati juga Pak Prabowo akan mengeluarkan impres. Isinya begini, itu pertama, Presiden Republik Indonesia menerima laporan ini, menerima ya. Kemudian memerintahkan, menginstruksikan kepada Kapolri untuk melaksanakan rekomendasi dan keputusan ini secara bertahap. Misalnya harus buat peraturan polisi Perpol 24 per Kapolri. Perkap namanya. 24 perkap dan 8 perpol. 8 perpol. Harus dibuat. Iya. Dalam rangka reformasi ini. Gitu. Dan itu semua Pak Prabowo, mari kita laksanakan. Yang penting polisi baik, dan supaya diingat bahwa yang harus kita perbaiki itu bukan hanya Polri. Kata Pak Prabowo. TNI juga, kejaksaan juga, pengadilan juga, ya, semualah, birokrasi juga kita perbaiki gitu. Ada nggak yang Presiden tidak setuju? Satu, bukan tidak setuju, mari kita diskusi gitu. Oke. Kan di antara banyak rekomendasi itu yang menyangkut struktural, itu kan menyangkut kedudukan Polri. Polri itu di bawah kementerian atau tidak? Nah, kami dari komisi tidak mengusulkan. Kenapa? Nah, itu didiskusikan meskipun Pak Prabowo sudah setuju itu, tapi beliau diskusi. Ya, kenapa? Kok misalnya ke kementerian itu, ke Polri itu tidak ada di kementerian. Ya kita jelaskan dulu kan itu produk reformasi kan. Dan kalau sekarang diberi kementerian, itu belum tentu lebih bagus, iya kan? Kan menteri itu jabatan politik yang bisa digilir oleh partai politik, iya kan? Tidak bisa langsung dikendalikan presiden. Oleh sebab itu lalu diputuskan, oke deh, Polri biar aja presiden bertanggung jawab. Tapi ketika menyangkut soal ketika presiden akan mengangkat, apakah lewat dengan persetujuan DPR atau langsung presiden? Akhirnya disepakati ini, udah kan kami memang mengusulkan dua alternatif. Itu Bapak Komisi menyerahkan kepada presiden memilih yang mana? Presiden langsung mengatakan, ya udah kalau pilihannya sama seimbang, ya satu ingin ini, satu ingin itu, diserahkan ke saya. Saya kayaknya lebih setuju tetap oleh DPR. Lah monggo. Biasanya kan kalau pemilihannya ada transaksi politik. Yeah. Parpolnya bergerak, DPR-nya bergerak, calon-calonnya bergerak. Nah itu nanti diminimalisir aja. Karena kami juga dengar sendiri dari pihak Polri, dengan DPR memilih Kapolri itu kan Polri lalu punya banyak majikan. Ada presiden, ada parpol, ada DPR. Iya, meskipun tidak resmi, kan parpol datang, NTP ini. Itu Pak Mahfud sampaikan ke presiden? Saya sampaikan tadi ke presiden. Tapi itu diminimalisir, karena dulu amanat reformasi dipilih DPR biar ada check and balances. Tidak seperti zaman Orde Baru lagi kan, digunakan untuk kepentingan politik. Itu artinya biar yang itu dilihat oleh publik. Diuji oleh DPR, biar dikerjain, diuji gitu, biar dia kelihatan kualitasnya gitu. Tapi tetap presiden tentu yang mengusulkan calonnya. Kalau perlu, agar tidak dipolitisir gitu, bisa ngajukan satu calon aja kan gitu. Tapi kalau suatu saat calonnya lebih dari satu yang bagus, biar DPR aja diuji di depan rakyat gitu. Itu kata presiden. Kata presiden, kan rasional kan, bagus kan. Artinya ya sudah gitu. Satu hal yang ditunggu-tunggu publik yang disuarakan sejak awal ketika tim ini dibentuk, ada nggak di situ pembahasan tentang rencana penggantian Kapolri? Enggak. Kita kan membuat penyempurnaan mekanisme, aturan dan sebagainya. Kita tidak menyangkut orang. Tapi menarik, di dalam buku yang tebal itu ada rekomendasi itu tentang career path
Jadi jalur karir. Jenjang karirnya ya? Iya, jenjang karir. Oke. Jadi orang menjadi Kapolri, kapan menjadi kolonel, sekian tahun perlunya. Kapan bintang 1 sekian tahun. Sehingga untuk sampai ke Kapolri itu, misalnya mulai dari awal, lalu di Polsek dulu, terus ke Polres, berapa Polres dia lewati, lalu ke Polda, berapa Polda dia lewati, lalu ke eselon 1 dan seterusnya, sampai akhirnya dia boleh menjadi Kapolri, kira-kira sesudah pensiun menjelang 2 tahun atau 3 tahun. Oke.